Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Susanti, mahasiswi PG PAUD Universitas Islam Nusantara Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bergabung dengan teman-teman saya di kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Montessori dan model pembelajaran Bank Street. Baiklah, yang akan pertama saya bahas dalam kesempatan yang pertama ini yaitu tentang model pembelajaran Montessori. Pembelajaran Montessori merupakan model pendidikan yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh seorang dokter perempuan yang bernama Maria Montessori. Model pembelajaran Montessori memfokuskan pada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utamanya ditempatkan melalui pengembangan alat-alat indera. Model pembelajaran Montessori membebaskan anak untuk bergerak, menyentuh, dan bereksplorasi secara bebas. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Montessori menekankan pada 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan sendiri atau pedosentris. Menurut Montessori, anak-anak memiliki kemampuan alamiah untuk berkembang sendiri. Yang kedua yaitu masa peka. Masa peka adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peka datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang ketiga yaitu kebebasan. Model pembelajaran Montessori memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir, berkarya, dan menghasilkan sesuatu. Kemudian langkah pembelajaran dalam model pembelajaran Montessori. Dalam model pembelajaran Montessori ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, langkah menunjukkan. Misalkan seorang guru mengambil beberapa buah kertas yang berwarna-warni, kemudian guru mengambil atau memperlihatkan kertas yang berwarna merah, kemudian mengatakan kepada anak, ini warna merah. Itu dengan langkah menunjukkan. Yang kedua yaitu langkah mengenal. Contohnya, guru mengambil beberapa kertas yang berwarna, kemudian berkata kepada anak, ambillah kertas yang warna merah. Itu langkah mengenal. Yang ketiga yaitu langkah mengingat. Contohnya, guru mengambil atau membawa beberapa kertas yang berwarna-warni, kemudian kertas itu dikacaukan oleh guru atau diacak oleh guru tersebut, kemudian guru tersebut mengambil satu helai kertas dan bertanya kepada anak, ini warna apa? Itu langkah mengingat. Itulah langkah-langkah dalam pembelajaran model pembelajaran Montessori. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip model pembelajaran Montessori. Prinsip model pembelajaran Montessori diantaranya yang pertama, menghormati anak. Model pembelajaran Montessori menekankan pada rasa saling menghormati antara guru dan murid dan juga murid dengan guru. Yang kedua yaitu menyerap pikiran anak. Montessori dalam menyerap pemikiran anak yaitu agar seorang guru mampu memahami bahwa anak-anak belajar dari lingkungan. Anak-anak belajar bergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu periode sensitif. Semua anak mengalami periode sensitif yang sama, namun urutan dan waktu berbeda setiap anak. Salah satu peran guru di sini adalah mengobservasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas dan memberikan pengaturan pemenuhan secara optimal saat periode sensitif itu muncul. Yang keempat yaitu lingkungan yang siap. Lingkungan yang siap menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur.
Ruang kelas Montessori berpusat pada anak dan pembelajaran yang aktif. Kemudian yang kelima yaitu auto education atau jati diri pendidikan. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan dalam mendidik diri dia sendiri. Guru dalam model Montessori mempersiapkan ruang kelas agar anak mampu mendidik diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori mengajarkan 5 bidang utama. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa, yang kedua matematika, yang ketiga budaya, yang keempat sensorik, dan yang kelima kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah penjelasan mengenai model pembelajaran Montessori. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu model pembelajaran Bank Street. Bank Street College of Education dirancang sebagai arena belajar anak dan untuk merencanakan praktik pengajaran yang membantu pertumbuhan dan perkembangan. Menurut Mitchell, sekolah yang akan mendorong dan membantu pertumbuhan anak harus berdasarkan pada pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana anak belajar, bagaimana mengembangkan minat mereka, dan bagaimana mengenalkan konsep dan pengetahuan dengan cara-cara yang masuk akal bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu prinsip model pembelajaran Bank Street. Prinsip model pembelajaran Bank Street terdiri dari yang pertama pendekatan. Pendekatan model Bank Street di sini yaitu pendekatan student approach, yaitu berpusat pada anak karena anak merupakan pembelajar, anak merupakan pencoba, penjelajah, dan anak merupakan artis yang aktif. Anak-anak belajar dengan interaksi dengan lingkungan atau disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan. Yang kedua dalam prinsip model pembelajaran Bank Street yaitu strategi. Strategi lingkungan sekolah Bank Street dirancang untuk mendorong anak melakukan penemuan dan membantu anak-anak. Yang kedua yaitu strategi. Strategi lingkungan sekolah Bank Street dirancang untuk mendorong anak melakukan penemuan dan membantu anak untuk memaknai sesuatu. Yang ketiga dalam prinsip model pembelajaran Bank Street yaitu metode. Metode yang digunakan dalam Bank Street yaitu metode observasi, di mana guru mengamati anak-anak dalam berbagai penataan dan suasana. Yang keempat dalam prinsip model pembelajaran Bank Street yaitu model pembelajaran Bank Street Approach. Terlihat ruang kelas yang menyenangkan dan produktif, di mana siswa terlibat dalam pengalaman belajar, menyelidiki dunia alami dan sosial, belajar berkolaborasi dan berkomunikasi, dan sedang mengembangkan keterampilan. Itulah pembahasan mengenai model pembelajaran Montessori dan model pembelajaran Bank Street. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup saja dengan pembacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.